Saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Sama Rhoma Irama marah juga. Rhoma Irama sampai ditelepon marah. Kata Rhoma Irama, siapa lu negur-negur gue? Sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Rhoma. Saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saudara. Saya ditelepon Habib Rizik, ada satu ustadz telepon saya, ini ustadz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, nih bilang. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dan dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kreatif Studio Family dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kisruhnya nasab Alawi ya, yang mana Mahfud MD sampai turun tangan dan mendukung penuh Haji Rhoma Irama, karena di belakangan ini menurut Mahfud MD, Rhoma Irama dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas sering ada kisruh dengan kelompok-kelompok para habaib ya teman-teman. Yuk, seperti apa penuturan Kiai Mahfud MD dan Rhoma Irama, langsung saja menuju ke videonya. Pak Mahfud, saya satu tambahan sedikit agak di luar konteks nih, tapi ini lagi berkembang besar dan itu kaitannya dengan Pak Mahfud kebetulan. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih pesan saya ke Rhoma Irama. Jatuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib.
Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turun Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib Tidak, gitu Pak. wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, Bisa sangat di Solo, ya? santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati dengan Habib baik. ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, Bapak sampaikan. kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya. Karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, Ini tidak apa-apa. ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuhkan oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab Nun Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Jadi saya ini tidak semacam punya klarifikasi Pak sesuai perdebatannya tidak kemana-mana ya. Iya. Baik Pak Mahfud, terima kasih Pak. Ya. Sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Rhoma. Saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Zarkashi, di samping saya istri saya. Artinya mereka ini cari saksi apa yang saya bicarakan, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah, jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah, habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, Ana dapat
kabar ini dari para ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang ba'alwi. Nah, terus dia katakan, aduh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh, ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah, ini antum undang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu, sikap antum seperti membenarkan. Nah, sekarang usul, undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail, undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngetik. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini Ji dalam telepon. Cuma ini di telepon nggak enak Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo, ane jelasin. Ente mau kitab apa kita jelasin. Ente sahabat ana mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa nggak ada masalah, saudara. Nah kalau dia cerita ada ustad, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente menegur aneh. Siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus lagi, lu mau negur gue? Siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta. Kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, Al-Afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatkan antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh. Ada supir aneh di depan aneh, saudara yang ikut mendengarkan saudara. Nah akhirnya usul kita diterima. Ya Beb, kebetulan sebetulnya Gus Rumel itu sudah aneh jadwal juga udah untuk diundang Habib besok ya, baguslah. Nah besoknya Gus Rumel datang, saya dengarkan itu pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif. Diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Ba'alwi. Tapi giliran Gus Rumel tidak substantif, saudara. Sehingga datar begitu aja, kan Gus Rumel menjawab sesuai pertanyaan, saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago kalau BAP orang ditanya begini, sampai ke korek ya, Wak. Sudah apa itu? Karena kita udah berkali-kali di BAP, saudara. Itu namanya pertanyaan mancing, saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah, sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah, saya mau kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad, saudara, bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana, saudara. Nah, begitu saya lihat saya tidak objektif. Dia berpihak. Dan saya cek, kenapa kok bisa berpihak? Ada apa ya? Kan dia sahabat kita, orang baik. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab, begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Nah, jadi begitu saya lihat, oh, pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak, saudara. Dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus, saudara, substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia
sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka saudara, yang sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak terima undangannya, apalagi saya saudara. Jangan sampai nanti mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Saya sudah sediakan, kapan Ki? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan. Kita makan siang bareng. Kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, Anda siap untuk jawab. Nah, tapi belakangan ternyata dia masih makin condong ke sana, dan akhirnya ada sengaja atau tidak sengaja, atau saya katakan Bang Haji Roma ini kurang teliti saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya telepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong, ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan dia terus disebarluaskan, itu fitnah. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk bernasab, enggak ada. Sudah Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robitoh membantah, Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah, jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robitoh, gitu dong. Itu baru satria bergitar. Kira-kira enggak? Habib Hanif paham, Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya, tabayun saudara. Nah, sampai ada orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, ini kan urusannya kan YouTuber bawaannya follower aja, mau salah mau bener, yang penting follower banyak. Kadang-kadang ada orang gara-gara follower lera tuh mandi di lumpur, mandi kotoran, ada yang aneh gara-gara untuk apa itu follower. Kenapa sih bisa begitu? Karena makin banyak follower, makin banyak duit yang masuk dari YouTube. Janganlah, nah, yang begitu-begitu jangan lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan, dia menyampaikan Pak Dwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya saudara, saya bantah. Jangan bilang Pak Alwi ini karena nih geng-geng bekal nasab saudara, mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Pak Alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anak keluarganya di kalangan Mbak Alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Mbak Alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Mbak Alwi dan banyak dari kalangan kiai saudara. Keluarga besar saya Mbak Alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung itu doktrin habaib.
saudara. Apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa, saudara, mencuri, terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa mencuri itu boleh? Enggak begitu dong. Masyarakat itu punya tutuk kromo tinggi. Enggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak, saudara. Betul? Apa boleh kalau ada 1 orang Betawi, saudara, atau 1 orang Sunda, dia berjudi, saudara. Kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi. Ada begitu? Enggak ada. Itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Enggak ada urusan sama suku, enggak ada urusan sama keluarga, enggak ada urusan itu, saudara, dengan budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang enggak minuman keras, saudara, ada. Siapa bilang enggak, saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berina, yang mencuri, ada. Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, terus sebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Robito Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Jadi di pemerintahan baru yang akan datang ini harus kita benahi dan harus kita usulkan kepada pemerintah baru yang akan datang agar bekal-bekal nasab buzzer-buzzer yang kerjaannya hanya ngadu domba umat, bikin gaduh, semua ditindak secara hukum. Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi itu, saudara. Jadi saya lihat Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan kalau saya mengusulkan Robito tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak, jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf, kita tidak lagi di barisan yang sama, saudara. Saya bersama Bang Haji Roma Irama, bersama Kiai Haji Hasim Muzadi, bersama Pak Din Samsuddin, saudara, bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, saudara. Dulu kami sama-sama bikin organisasi namanya Fahmi Tamami, saudara. Untuk apa? Untuk menjaga masjid-masjid umat Islam agar tidak direbut oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena ketika itu banyak masjid-masjid direbut, saudara. Nah, umat ini goyah. Anak Kiai Hasim Muzadi mengusulkan kita bentuk aja Haji Roma Irama yang menyambut, Kiai Haji Zainuddin sambut, rame-rame, kita sama-sama, saudara. Nah, saya berharap jangan gara-gara soal bekal nasab Haji Roma seperti ini akhirnya kita bubar di Fahmi Tamami, ya ikhwan. Padahal organisasi ini bagus. Sama itu kita doakan semoga Bang Haji Roma Irama dapat taufik dan hidayah, kembali ke jalan yang benar. Kita nggak minta Haji Roma Irama dukung habaib, enggak. Kita nggak minta dukung Ba'alwi, enggak. Objektif aja. Sebagai seorang YouTuber, podcast, objektif. Jangan memihak. Jangan memihak. Kalau dia tidak memihak, insya Allah siapapun diundang akan datang, saudara. Saya siap datang. Robito kita minta untuk dorong untuk datang. Habib Hanif, semua mantu saya datang. Kalau objektif. Tapi kalau sudah berpihak, dapat nasab pula, saudara. Nah, udah gitu dapat kartu anggota lagi dari geng Ibad bin Sarman, saudara. Nah, kalau sudah begitu, maaf, saudara. Hadza firaq baini wa bainak. Ini perpisahan kita sampai di sini. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Enggak, saya di sini bukan ingin mengecam atau menjelekkan seseorang. Saya hanya ingin klarifikasi dari hati yang paling dalam. Saya cinta dia, saya kasih nasihat. Tapi kalau dia merasa ditegur, enggak terima, ya urusan dia, saudara. Kita kan nasihat kan enggak maksa orang. Mau diterima alhamdulillah, enggak mau diterima juga enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudon bilang, ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Ba'alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Nah, taruh saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji,
Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, dia bilang. Dia mau telepon antum nih. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dan dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Pun harus hati-hati, jangan terprovokasi sehingga yang berantem Nadim masing-masing pribumi, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem, dia pada ngumpet. Kita umat Islam Indonesia dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak kecil, permasalahan yang besar, yaitu mengenai isu nasab. Ini nasab ini berkaitan dengan nasib ini. Ya. Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran zuriyah Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial, bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ada lagi yang mengatakan kaki seorang habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu Mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam Mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup cuma satu kali Mi'raj. Banyak lagi cerita-cerita khurafat bahwa hanya dengan sehelai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang habib, kasih tahu sama munkar wa nakir, ini surat dari Habib Fulan, insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Maka muncullah penelitian dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah secara tulisan tangan itu manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan.
Itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diselidiki oleh beliau, diteliti oleh beliau. Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Abad ke-6 diteliti lagi sampai 7, 8, 9, cuman ada 3 anaknya Ahmad bin Isa yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu yang namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Inilah bahwa diyakini oleh Ki Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama yang lain yang membenarkan tesis Kiai Imad. Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada, lewat lo sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya, saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa yang berubah sekarang? Jadi kalau bicara muhibin, lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang, ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun dari abad keempat, 5, 6, 9 sampai ke-9 nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat membatalkan nasab Alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia bermimpi, dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucu Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih, teringat sama Ki Imad. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab Alawi bagaimana menurut antum?
Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi, memang ada kejanggalan-kejanggalan di belakang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin? Saya yakin. Anda sudah lihat? Sudah lihat. Jadi mereka Guru Gembul sudah meninjau. Jadi Ba'alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang. Kasih. Dia mau telepon antum nih. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Nggak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, ane kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum jadi ketua FPI. Teleponan deh itu. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Beb, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu, jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Bib, Ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama Ane. Seperti itu. Dan selanjutnya maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'atul Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ini? Oi. Nah, kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke, jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya
dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah, jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah Ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Saya juga bilang di podcast saya kemarin, Bib, hati-hati Bib, jangan nanti provokasi umat. Tega nanti ngadu domba umat. Jadi atasi ini bil hikmah wal mu'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan data, ya, bukan dengan emosi dan sebagainya. Sebetulnya hal ini gampang banget.
Oke, kalau dari dasar sejarah masih bisa diutak-atik. Filologi, itu filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika gampang kan? Ada bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu, Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih, siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo siapa yang ngaku-ngaku tes DNA, ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, lu kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Sampai saya mengeluarkan satu analogi. Qala ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan atas kamu 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, dan 4 binatang disembelih tanpa nama Allah. Haram tuh. Tapi famaniturra, tapi barang siapa yang terpaksa, gharabangin, tidak menyukainya, wala adin, enggak keterlaluan makan babinya, fala itsma alaih, enggak berdosa baginya. Ini tes DNA bukan darurat lagi, mendesak untuk menyelesaikan masalah ini. Betul nggak? Betul nggak? Nah, nyaut dong lah. Jelas tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Kan begitu. Kalau mereka tujuan hidupnya lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, nggak ada urusan itu, masa inna akramakum indallah atqakum. Nabi SAW bersabda, al jannatu lil muttaqin walau kana abadan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Surga buat orang yang takwa walaupun budak dari bangsa Habsyi sekalipun. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang yang maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim, masuk neraka kalau nggak takwa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarakhat laqata'tu yadaha." Anaknya sendiri nggak ada privilege, apalagi ente, jauh banget. Faham? Faham? Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa menasab sih? Oh, nasab saya bukan ini ya. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Astaghfirullahaladzim.
Masya Allah para habib, Masya Allah, ana uhibbukum, ana ni muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente Bib, terbukti bukan durian Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Lemudhuriyah mau bukan saudara. Jadi dalam podcastnya Mahfud MD menyatakan mendukung penuh dan sempat sebelumnya itu berkirim surat kepada Rhoma Irama bahwasanya dia mendukung langkah-langkah Rhoma Irama, yang mana Rhoma Irama belakangan ini sempat terjadi sering ada ya mungkin dianggap salah paham atau apa, tapi yang jelas Rhoma Irama itu hanya meluruskan tentang nasab Alawi ini ya. Jadi Rhoma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Gus Abbas itu sering membahas tentang masalah nasab di setiap ceramah-ceramahnya maupun di podcastnya, sampai-sampai Rhoma Irama mengaku ditelepon oleh Habib Rizik Syihab ya, mau ya mungkin yang waktu telepon itu info dari Rhoma Irama itu mau marahin ente, katanya siapa lu mau marahin gue kan. Rhoma Irama sempat bilang seperti itu ya. Jadi di situ ada juga klarifikasi dari Habib Rizik, memang ya benar Habib Rizik itu telepon kepada Rhoma Irama ya, dan di situ karena banyak perdebatan seperti ini sehingga Mahfud MD turunlah, dan Mahfud MD mendukung langkah-langkah Rhoma Irama dan kawan-kawan untuk berjuang, karena menurut Mahfud MD ini karena ada Indonesia Merdeka ini ada ada campur tangan para habaib, katanya si Mahfud MD. Makanya Mahfud MD ini turun tangan dan mendukung langkah-langkah Rhoma Irama dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Madani, juga Gus Abbas ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.